Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak baru SMP Taman Hidayah Cilacap. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini kalian selalu menjaga kesehatan dengan cara lebih sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian menghindari kerumunan, dan jangan keluar rumah bila memang tidak diperlukan. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang kurikulum yang kita pakai di SMP Taman Hidayah dan juga bagaimana sih cara belajar yang efektif. Nah, ke materi yang pertama ya, ke kurikulum dulu. Jadi, di SMP Taman Hidayah Cilacap kita menggunakan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, tahapan kegiatan pembelajarannya meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan biasanya guru akan menanyakan kondisi kalian, memberikan persepsi tentang pembelajaran di hari tersebut. Sedangkan pada kegiatan inti, di sini merupakan kegiatan utama sebagai proses belajar pada hari itu. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik bersama-sama, yaitu kegiatannya meliputi membuat rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu, bagaimana dengan penilaiannya? Nah, aspek-aspek penilaian yang dilakukan ketika kita menerapkan kurikulum 2013 ini, yang pertama ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan dalam kurikulum 2013 ini dimaksudkan untuk menambah wawasan siswa pada suatu bidang pelajaran. Pada saat SD dulu, pada saat SD pengetahuan ini hanya sebanyak 20%, sedangkan aspek karakternya itu adalah 80%. Sedangkan pada SMP bobot pengetahuan itu hanya 40% dan 60%-nya nanti adalah aspek karakter. Sedangkan untuk pembelajaran di SMA atau SMK, pengetahuan nanti meliputi 80% dan 20%-nya aspek karakter. Jadi, kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga dapat melatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada sifat keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Nah, yang paling ditekankan dalam penilaian, terutama di sekolah kita, yaitu aspek sikap dan perilaku. Perlu digarisbawahi ya, bahwa anak yang cerdas tetapi perilakunya tidak baik, maka itu bukan anak yang baik. Kami lebih menghargai anak-anak yang memiliki sikap dan perilaku baik daripada anak-anak pintar dengan sikap dan perilaku yang memang kurang baik. Oke, semuanya sudah tahu untuk kurikulum, sepertinya seperti itu yang bisa Ibu jelaskan. Sekarang kita melanjutkan gimana sih cara belajar yang efektif. Nah, kalian dulu di SD mungkin banyak yang ketika belajar hanya ketika akan ulangan saja. Padahal sebenarnya belajar itu adalah proses yang panjang, proses yang dilakukan setiap saat dan bukan yang instan. Ketika kalian di SMP, seharusnya kalian memiliki sikap belajar yang berbeda dari saat kalian di SD. Kalau di SD, guru akan menjejali kalian dengan materi, membimbing kalian, menuntun kalian. Sikap-sikap yang seperti itu seharusnya kalian rubah ketika sudah di SMP ya. Di sini kalian harus mencari bagaimana cara belajar yang paling efektif untuk kalian sendiri. Karena guru di sini berperan hanya sebagai fasilitator dan kalian adalah sumber dari pengetahuan itu sendiri. Oke? Belajar yang efektif itu apa sih?
Nah, belajar yang efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat mengubah perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja proses belajarnya juga harus dilakukan dengan baik. Gimana sih cara belajar yang baik itu? Berikut guru kasih tips-tips yang baik saat kita ingin belajar. Oke, yang pertama, kalian bisa membuat catatan intisari dari pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Yang kedua, membuat perencanaan yang baik. Ketiga, belajar itu harus disiplin ya. Jangan sekarang belajar, besok berhenti, belajar, berhenti, dan selanjutnya. Lalu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, pembelajaran itu juga harus dilakukan dengan serius dan tekun. Selain itu, hindari belajar secara berlebihan. Dan ketika kalian mengerjakan ulangan atau ujian, bersikaplah jujur, tidak usah mencontek teman yang lain, karena belum tentu jawaban teman juga akan benar atau lebih baik daripada jawaban kamu. Kemudian, jadilah seorang pemimpin dan latihlah rasa tanggung jawabmu. Minimal, kalau kamu sudah bisa bertanggung jawab dengan dirimu, maka kamu akan bertanggung jawab dengan yang lainnya. Lalu, ketika di sekolah nanti, kalian harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan malu ketika akan bertanya. Jangan saat di HP saja kalian bertanya dan bertanya terus, tetapi ketika tatap muka dengan bu guru, diam. Ya. Nah, saat pembelajaran secara offline nanti, kalian pasti akan mendapatkan PR. Salah satu belajar yang efektif yaitu dengan mengerjakan PR dengan baik. Jangan sampai kamu kena marah guru ya karena nggak mengerjakan PR. Selanjutnya, banyak berlatih untuk pelajaran yang kalian kurang sukai. Karena prinsip belajar sebenarnya adalah sering-sering praktis atau sering-sering berlatih. Jangan takut ketika kalian mencoba dan salah, karena nanti kalian akan mendapatkan kesuksesan dan kalian akan menjadi lebih baik berdasarkan pengalaman itu. Oke? Dan yang paling penting adalah fokus terhadap pelajaran, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kamu juga bisa menggunakan media dan sumber-sumber belajar yang relevan. Sekian penjelasan materi dari guru. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa saat pembelajaran tatap muka nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.